Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Adik-adik sekalian, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita setelah 2 minggu yang lalu. Kita pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua adalah minggu kemarin, itu adalah evaluasi uji kompetisi pertama. Maka pertemuan hari ini kita lanjutkan materi di pertemuan kedua khusus untuk materi. Pada pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah fokus kepada tema meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat kerja. Jadi materi ini diminta kalian untuk fokus sehingga nanti dapat kalian pahami secara mendalam dari penjelasan yang saya sampaikan. Peta konsepnya seperti apa ini? Setidaknya ada 3 tahapan-tahapan nanti akan dibahas pada bab ini. Yang pertama itu apa hakikat qada dan qadar. Kemudian apa makna iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya ada 9. Saya tampilkan di sini ada 9. Yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah. Setidaknya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian meyakini adanya qada dan qadar Allah. Yang kedua, menjelaskan makna, kalian mampu menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, mengidentifikasi dari dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang kelima, menjelaskan dari dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang keenam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang ketujuh, menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang kedelapan, menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Dan terakhir adalah menganalisis tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dan hal-hal sebagai berikut wajib kalian lakukan sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, kita berdoa sebelum kita belajar. Sudah tadi kita sama-sama membukanya. Kemudian yang kedua, siapkan buku catatan kalian. Pertemuan pertama itu kemarin kalian sudah memiliki buku catatan, dan saya minta buku catatan itu diambil kembali, kemudian disiapkan untuk nanti catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Jadi catat yang penting di buku catatan kalian yang apa yang saya jelaskan pada bab ini. Di sekalian, realitas nasib manusia atau yang sering kita keberadaan hidup manusia. Sebelum kita mulai pembahasan, ada orang yang pasrah terhadap keberadaan dirinya, sehingga dia pasrah, tidak mau berusaha, kerjanya hanya minta-minta saja. Inilah realitas gambaran-gambaran orang yang pasrah terhadap nasibnya. Yang kedua, ada juga orang-orang
yang taraf ekonominya rendah, mereka tinggal di sudut-sudut kota. Dan di Jakarta ya, tampak sekali gambar seperti ini. Ya, di sudut-sudut kota itu ada orang-orang miskin yang mana mereka tidak terjamah secara komprehensif oleh pembangunan. Realitas yang ketiga inilah orang-orang yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hidup mereka dengan bertani garam. Realitas keempat, ada juga orang yang sukses karena dari usaha mereka, seperti pada gambar 4 ini. Ini realitas nasib manusia yang perlu kita tahu dan perlu kita paham. Apa itu qadha dan qadar? Qadha, ada sekalian, menurut para ulama, secara lughah, secara bahasa, qadha itu artinya menentukan. Sedangkan menurut istilah, qadha itu artinya apa? Segala ketentuan Allah sejak zaman ajali. Ya. Itu qadha, menentukan atau memutuskan. Menurut istilahnya adalah segala ketentuan Allah sejak zaman ajali, itu qadha. Kemudian qadar, secara logo bahasa, memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti qadar ini menurut istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah yang merajai langit dan bumi. Kemudian walam yattakhidh waladan, dan dia tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulkihi, tidak ada yang yang mempersekutukan dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Itu dia. Oke. Menetapkan ukurannya, menciptakan sesuatu, kemudian sudah tentukan ukurannya masing-masing dengan serapi-rapinya. Ini adalah Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 2. Jadi iman kepada qadar itu apa? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya bagi makhluknya. Menurut seorang intelektual Islam bernama Yasin, beliau mengatakan iman kepada qadar dan qadar itu adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang luruh. Jadi iman kepada qadar dan qadar ini kita percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya bagi makhluknya. Itu harus kita yakin. Kemudian bagaimana qadha dan qadar menurut Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Quran Allah katakan, misalnya ada beberapa surah dalam Quran, setidaknya ada 4 surah. Ini 2 surah yang saya ambil. Salah satunya adalah sungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran takdir. Ini dalam surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam ayat yang lain.
Al-Hadid ayat 22 Allah katakan, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhun Mahfuz. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, bencana yang menimpa bumi ini, semuanya itu telah tertulis dalam kitab Lauhun Mahfuz. Sebelum Allah ciptakan, bahkan sebelum Allah ciptakan diri kita. Itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan diriwayatkan oleh muttafaq alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya seorang itu diciptakan Allah dalam perut ibunya dalam berbentuk nutfah arba'ina ayyam. Arba'ina 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari menjadi mudghah. Nutfah 40 hari alaqah, itu segumpal darah. 40 hari dalam dia menjadi segumpal apa? Mudghah, segumpal daging. Kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam perut ibunya. Sehingga kemudian wa yu'ammar bi arba'in kalimat. Kemudian Allah menulis 4 ketentuan bagi setiap manusia. Apa yang pertama? Tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, jalan hidup sengsara ataupun bahagia. Sehingga hadis ini menjadi pijakan para ulama tentang menentukan tentang hukum janin yang masih dalam kandungan seorang ibu. Kalau janinnya itu belum mencapai 120 hari, ya, masih bisa digugurkan. Ada juga yang mengatakan kalau dia sudah lebih dari 120 hari pas, maka tidak bisa digugurkan. Tidak bisa digugurkan. Tuh. Kemudian macam-macam takdir. Takdir atau ada 2 takdir yang dibagi oleh para ulama. Takdir mu'allak. Mu'allak ini adalah dari kata allaka yu'alliku, mu'allak. Sangat tergantung kepada usaha. Atau sangat tergantung kepada ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa ingin menjadi seorang sarjana pertanian misalnya. Maka untuk mencapai dirinya itu menjadi seorang sarjana pertanian, dia harus belajar dengan tekun. Ketika dia belajar tekun, pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Ini adalah takdir mu'allak. Dia punya cita-cita untuk menjadi sarjana pertanian. Untuk mencapai itu adalah harus ada usaha, ada ikhtiar. Ikhtiarnya dia harus belajar. Di dalam Quran Allah katakan di dalam surat An-Najm ayat 39 dan 40, wa allaysa lil insanu illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yara. Bahwasanya seorang tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakan. Bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian diberikan balasan yang sempurna. Jadi seseorang itu tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakan. Dalam ayat lain Allah katakan, inallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali seorang itu sendiri merubahnya dengan dia ikhtiar, dengan dia berusaha. Itu adalah takdir mu'allak. Yang kedua adalah takdir mubron. Apa itu takdir mubron sekalian? Takdir mubron itu adalah takdir yang
tidak bisa dirubah pada diri manusia. Dia tidak bisa dirubah melalui ikhtiar atau doa, usaha. Tidak bisa dirubah melalui usaha atau doa. Kalau dia dilahirkan adalah takdirnya seorang laki-laki, maka dia tidak bisa berubah menjadi seorang perempuan. Atau kalau dia lahir adalah berkulit hitam, maka dia tidak bisa dirubah-rubah lagi menjadi kulit putih. Kalau dia lahir matanya sipit, dia tidak bisa dirubah lagi mata yang sipit itu. Karena itu adalah takdir mubram. Suatu yang tidak dapat diusahakan, tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Harus menerima apa adanya. Makanya kalau ada orang yang merubah kulit hitam jadi berkulit putih, itu adalah menyalahi takdir Allah. Pertanda orang itu dia tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun alasannya itu adalah mempercantik diri misalnya. Atau ada yang merubah misalnya jenis kelamin. Dia dari laki-laki menjadi perempuan, itu sudah menyalahi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan walikulli ummatin ajal. Ini mubronin. Setiap umat itu kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34 itu telah memiliki ajal. Memiliki. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Artinya kematian itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditunda walaupun sesaat, kata Allah. Wa la yastaqdimun. Juga tidak bisa dipercepat. Itu adalah takdir mubram. Kemudian beriman kepada takdir Allah itu, ini selalu terkait dengan berhubungan dengan 4 hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama apa? Sikap optimis. Kita harus optimis, tidak boleh kita pesimis terhadap takdir Allah. Yang kedua adalah ikhtiar, harus kita punya usaha. Selalu berusaha, jangan malas untuk berusaha. Yang ketiga harus ada doa, kita berdoa. Yang keempat adalah tawakal. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Kemudian apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah? Ini hikmahnya. Nah, semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, kita yakin itu tidak terlepas dari sunnatullah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar, berusaha lebih giat lagi dalam mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan suatu usaha. Yang keempat adalah meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, menyadarkan manusia dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia. Kita semakin yakin, kita semakin termotivasi, kita harus selalu berdoa, munajat kepada Allah. Kita harus optimis, bahwa kita harus sadar diri kita bahwa hidup kita ini dibatasi oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Berlaku apa saja yang dapat dijadikan cermin dari iman kepada Allah. Ini diantaranya. Ya. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jangan. Tak kala kita susah sombong. Karena kesuksesan kita itu sudah Allah tentukan. Tak kala kita gagal juga jangan putus asa. Selalu berusaha. Berusaha. Yang kedua, banyak bersyukur, bersabar
bersyukur terhadap apa yang Allah telah tentukan kepada kita, bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada, takdir yang Allah tentukan kepada kita. Bersikap optimis, itu harus kita optimis, giat dalam bekerja, selalu tenang jiwa kita. Setelah kalian mengikuti materi ini, ya saya minta kalian memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu nanti ya, kalau kalian belum paham apa yang saya jelaskan ya, silakan nanti share di grup BA kelas. Kemudian yang kedua, kalau kalian tidak bertanya, sekarang sudah paham, catatan yang sudah kalian catat di buku catatan tadi itu ya, saya minta kalian untuk difoto, kemudian di share ke BA saya. Saya kira demikian saja materi kita kali ini. Kita akhiri dengan doa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.